Surat Az-Zumar ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin la'allahum yatadhakkarun. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Innaka mayitun
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون Walaqad darabna, sungguh kami telah membuat linnasi bagi sekalian manusia fi hadzal qur'ani, pada Quran ini, min kulli masalin, setiap perumpamaan, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka itu mengingat. Qur'anan Arabian, yaitu Quran yang berbahasa Arab, ghaira dhi iwajin, yang tidak mempunyai kebengkokan, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Daraballahu masalan, Allah telah membikin perumpamaan, rajulan, seorang, fihi, mengenai hal itu, atau pada orang tersebut, syuraka'u, memiliki sekutu, mutasyakisuna, yang berlomba-lomba, yang berebut, warajulan, dan seorang salaman yang berserah diri, lisurajulin, kepada seorang saja. Hal yastawiyani, masalah, apakah keduanya sama dalam perbandingan tersebut? Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Bal aksaruhum, tetapi kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Innaka mayitun, sesungguhnya engkau Muhammad akan mati. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka pun mayitun, akan mati juga. Summa innakum, kemudian sesungguhnya kalian, yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, takhtasimuna, kalian akan saling berseteru. Walaqad darabna linnas, sungguh kami telah membikin bagi manusia fi hadzal Qur'an, pada Quran ini, min kulli masalin, tiap-tiap permisilan, perbandingan. Quran tidak hanya berupa kisah, Quran tidak hanya berupa hukum-hukum, Quran pun tidak hanya berupa persoalan-persoalan yang sangat berat, tapi Quran pun memunculkan dan mengungkapkan permisilan-permisilan, perbandingan-perbandingan, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka para pembaca itu mudah mengingat. Dengarti keneh wae bere permisalan. Tidak mengerti juga diberikan perbandingan-perbandingan supaya lebih melekat, supaya lebih kuat, dan supaya mereka itu mudah mengingat. Jadi Quran mengajarkan kepada para pembacanya dengan beberapa perbandingan, perumpamaan. Jika menjelaskan tentang orang yang takwa, cukup hanya dengan 4 ayat saja di surat Al-Baqarah. Mengenai orang kufur, malah setengahnya, 2 ayat. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mengapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Sakitu Tapi mengenai orang munafik, Quran menerangkan. Di situ disebutkan wa minan nasi
may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ari ngaku iman ka Allah jeung ka poe kiamat tapi ternyata ujung-ujungnya wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, itu belasan ayat menjelaskan tentang munafik. Ngajelaskeunana we ge sakitu murudulna, apalagi mendeteksinya. Sampai muncul saja tanda-tanda munafik itu idza hadasa kadzaba, lamun nyarita sok bohong. Lahuta, pilih saya, kalau nanti saya terpilih kalian aman. Eta teh nyarita teh ayeuna. Itu malah 5 tahun katukang kitu teteh. Sakitu 5 tahun kapangker teh nyarita kitu, anger we teu aya euy deui, pilih deui, dipilih deui. Duh cenah abdi teh meuni kieu-kieu teuing, bohongan atuh. Bohongan saha? Jadi disitulah Allah menjelaskan berkaitan dengan orang munafik itu belasan ayat, sampai masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak merasa malu membikin perumpamaan ya nyamuk atau mungkin lebih dari itu. Nah, saha makhluk Allah anu tiasa ngadamel. Ari gamarna mah tiasa kan, dina baygon aya gamarna. Gamarna mah, tapi bagaimana membikin nyamuknya? Coba saja nyamuk yang kecil seperti itu hidup. Saha nu ngarijikianana? Untuk apa nyamuk itu? Untuk manusia. Ada seorang jadi direktur. Direktur naon? Direktur PT Baygon. Direktur PT anu itu dari obat nyamuk. Moal aya autan atuh teu aya tidak ada nyamuk itu, sampai ada pabrikina itu karena ada nyamuk. Aya direkturna. Berapa jumlah manusia yang hidup karena nyamuk? Berapa jumlah manusia hidup karena nyamuk? Hidup karena lalat, hidup karena kecoa, hidup karena pan ayeuna hidup karena corona. Tara jual sumbangan deui. Ti saha cenah ieu teh ti corona, atuh mudah-mudahan we si corona teh nya panjang umur gitu. Nah eta ku bager-bager teuing ieu mah dengan wabah Covid-19 corona ini ternyata pemerintah mengucurkan bantuan sosial. Sanes tina yang corona disangkana pangeunan corona teh ngaran jalma. Aduh. Ya mudah-mudahan sing panjang umur ulah. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin la'allahum yatadzakkarun. Jadi ada pendekatan-pendekatan permisilan supaya mudah, agar mudah. Ya cenah ye siga kieu lah, siga kieu. Jadi ketika dijelaskan belum juga bisa mengerti, pakai perbandingan. Oh iya. Jadi untuk memancing oh iya itu memerlukan alat yang berupa perumpamaan. Karena belajar itu kan begitu. Begitu tidak mengerti dibaca 1 kali, baca tuh 2 kali, sugan katilu kali na oge masih kena can ngarti. Ngarti we 3 kali, 4 kali, 5 kali. Karena apa? Manusia itu kan sebagaimana dikemukakan di sini Quran ini, Allahu nazzala ahsanal hadis. Quran ini adalah sebaik-baik perkataan. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali Quran. Kalau Quran menjelaskan yang berkaitan dengan jima itu kata-kata yang mungkin tidak pantas untuk ada di Quran. Tapi dengan kalimat mulamasah,
dengan kalimat mulamasah. Jika kalian bersentuhan, nah begitu, suami istri bersentuhan, tidak sampai vulgar Quran ini. Ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan, mutasyabihan yang satu sama lain itu menyerupai, masanya yang diulang-ulang. Jadi kita kalau tidak mengerti, ya tanya saja kepada para kiai. Kalau baca kitab tidak mengerti satu kali, sugan dua balikan, tilu balikan teh poek keneh wae, sugan kaopat balikan mah beuki poek. Ngan lamun beuki poek ieu baca deui poe isuk ditingali teh pan alah kalah kana itu beuki poek nanyakeun we. Tidak segan-segan bertanya. Begitu ari pek teh begitu ditanyakeun sami abdi gerek nanyakeun cenah ieu. Nah, ieu teh. Terus cari, begitulah orang cari ilmu itu. Orang cari ilmu itu begitu. Dan disitulah wajibnya kita bertolab ilmu. Wajibnya tolab ilmu. Dan tolab ilmu itu tidak bisa sekaligus. Tak ubahnya orang makan. Nikmatnya makan itu karena sasuap, satu suap. Pek sakaliguskeun. 2 piring disakaliguskeun. Waduh, tidak bisa. Asa siuk sasiuk. Kita saat ini berada belum bisa dipastikan kita berada di tempat tolab ilmu itu langsung harita keneh ngarti. Tapi dengan niat perintah bertolab ilmu, sebelum berangkat pun Allah sudah menyediakan pahalanya. Nah, kapan nawaitu talab ilmu itu sudah bagian dari pahala. Kuniatna oge begitu. Ketika bertolab ilmu ternyata ada yang masuk satu bagian. Aya caang. Begitu berai-berayan. Ngan sabada berai-berayan itu jadi reupreupan deui, da puguh barho di mana bubar poho. Keur sakalian poho teh sakalian inget teh di gancang poho. Keun wae da ari lupa dan lain sebagainya, itu kan bagian dari tabiat dan sifat manusia. Akan tetapi kewajiban kita sudah gugur. Bertambah umur juga bertambah amal. Eta we da ngarti nama pan teu diparentah. Talab ilmu anu diparentah teh utlubul ilma. Ngarti nama eta mah da hasil. Tidak disuruh mengerti tapi disuruh bertolab ilmu. Ngan piraku gitu nu talab ilmu teu ngarti-ngarti. Ya. Qur'anan Arabiyan, Quran dengan bahasa Arab. Jadi Quran ini Allah pilih bahasa Arab itu sebagai bahasa kalamnya. Dari jutaan bahasa, ternyata Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa untuk mengantarkan kalamnya. Berbahagialah orang yang mengerti bahasa Arab. Artinya dia sudah mengerti bahasa pilihan Allah. Bahasa pilihan Allah. Nah, cenah teu bahasa Inggris ataroskeun ka Allah. Mengapa tidak bahasa yang lain? Allah pilih bahasa Arab. Makanya seorang sarjana muslim mesti khawatir jika dia tidak menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab itu mengapa dipelajari? Karena bahasa kitab, bahasa Quran. Dan Quran ini menginternasional. Quran ini ada di mana-mana. Jadi bahasa Arab itu tidak disebutkan bahasa internasional pun memang menginternasional. Bahasa Indonesia saja dipengaruhi oleh bahasa Arab karena kaum muslimin ya
mayoritas di negeri ini. Hadirin kaum muslimin, tiluanana bahasa Arab. Cik cenah pidato teh tong sok Arab-Araban. Kita sekarang berada di Indonesia, jangan Arab-Araban. Ya hadirin teh bahasa Arab. Tong sok Arab-Araban hadirin. Ganti atuh tong ku hadirin, sok rek kunaon. Aduh. Kita tidak boleh Arab-Araban. Hadirin kaum muslimin. Hadirin bahasa Arab, kaum bahasa Arab, muslimin sanes bahasa Spanyol. Jadi sulitlah kalau orang mengatakan tidak boleh Arab-Araban, ternyata bahasa Indonesia ya banyaknya bahasa Arab. Dewan Permusyawaratan Rakyat, nah ada tiluanana Arab atuh teh. Itu. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin. Kalau kitab Quran ini bukan Allah yang membuat, tentu saja lawajadu fihi ikhtilafan kasiran. Tentu akan banyak sekali perbedaan-perbedaan. Nyusun kalimat yang murukan gampang, tapi tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Jika ini adalah ya buatan manusia, niscaya akan ada ikhtilafan katsira. Akan ada pertentangan yang amat banyak. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Setelah Allah menjelaskan walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masal, di sini langsung Allah membikin perumpamaan. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u. Allah telah membikin perumpamaan. Seseorang mempunyai dunungan aya tilukna. Seorang itu padanya ada sekutu-sekutu. Dan seorang yang mono loyalitas, punya majikan cuma satu. Hal yastawiyani masalah, apakah perbandingan ini sama? Yang punya satu dunungan dengan yang punya banyak dunungan, sarwante. Nah, perbandingan orang musyrik dengan orang yang bertauhid itu seperti itu. Orang yang menyekutukan kepada Allah dengan orang yang muwahhid itu, orang yang bertauhid kepada Allah, hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah. Dengan orang yang memiliki banyak Tuhan. Orang yang memiliki kepercayaan, keyakinan syirik. Hal yastawiyani masalah, apakah perbandingan ini, perumpamaan ini sama atau tidak? Nu musyrik jeung nu tauhid eta teh sami henteu? Tentu saja berbeda. Anu monoloyalitas mah tidak ada yang dia fokuskan kecuali hanya kepada Allah. Tapi yang syirik itu tentu akan terbagi-bagi, ya, dan akan membingungkan. Kata majikan A begini, majikan B begini, majikan C begini, majikan D begini, tentu akan membingungkan. Dan orang yang musyrik itu tak ubahnya orang yang jatuh dari langit lalu disambar burung dan dihempaskan ke tempat yang jauh. Artinya dari depan, tengah, belakang itu celaka orang musyrik itu. Orang syirik itu celaka. Tak ubahnya orang jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung, dalam Al-Quran disebutkan begitu, lalu dihempaskan di tempat yang jauh. Seperti orang yang jatuh dari pesawat,
itu 99,9% tidak ada yang selamat. Rata-rata ya seperti itu. Ada yang selamat, betul. Ada di televisi ditayangkan bagaimana yang jatuh dari pesawat itu, ada yang selamat karena dia jatuh di laut, kemudian dia terbawa dengan reruntuhan pesawat dan sampai ke darat. Tapi berapa persen? Berapa persen? Nah, hal yastawiyani masalah tentu tidak sama. Ngabakti kadunungan ieu kumaha kadunungan itu. Ngabakti kadunungan itu kumaha kal ieu. Itu akan terjadi ya pertentangan. Tidak akan sama. Yang bertauhid, yang punya warajulan salaman lirajulin, seseorang itu mengikhlaskan diri, berserah diri kepada seorang majikan. Hanya Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Bertawakal kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Tentu akan berbeda dengan orang yang menyekutukan. Ketika ada seorang mau menikahkan, ya sok anu penting masa salamet usum kieu makomo. Naon atuh rukun-rukunna, sok ta ieu rukun-rukunna syarat-syaratna. Oh beres atuh kitu mah. Tapi orang yang musyrik, heula itu hitung heula, kudu poe naon ieu teh. Salah make jeung utang hitung. Nu penting mah ieu we syarat jeung rukun, sah jeung teu na. Aya ieu ulah kitu, urang teh pan kudu ngukur, kudu naon kitu disaluyukeun jeung tali-tali paranti. Kemudian dengan paririmbon karuhun urang. Nah, ini tentu akan bertentangan. Jadi muka toko wae teu semarangan. Kayak teh tata Rasulullah. Itu nu sae teh dinten naon muka toko teh. Itu samarangan. Itu asal buka we. Anu bertauhid mah Allah, poe naon oge. Hade. Tapi tidak bisa untuk orang yang syirik itu. Ya, untuk orang syirik itu tidak bisa. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah bahwa Allah itu tidak mempunyai sekutu. Ya. Alhamdulillah, kullul hamdillahu wahdah. Segala pujian itu hanya miliknya, tidak ada disisakan untuk yang lain. Karena setiap Tuhan yang disembah selain Allah pasti itu lamun teu tahayul eta teh makhluk. Kalau tidak tahayul makhluk. Seperti kita ada orang mempunyai kepercayaan dewa anu. Dan dewa itu punya istri namanya Dewi lagi. Dewa Dewi, pertanyaannya apakah dewa Dewi itu ada atau tidak? Untuk menyatakan ada itu kan harus ada makhluknya. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu ada dan tidak ada Tuhan kecuali Allah? Lihat makhluknya. Tah, pangeran urang mah nu ngalungsurkeun hujan. Itu kan disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Nah, itu damelan Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Setiap bayi anu lahir Allah anu ngaluarkeun. Nah, cenah eta mah dikaluarkeun ku bidan mah ngan sakadar nampa. Ya, eta mah nanean wungkul. Nya tapi depan diheujeunkeun mah ku inung urang cenah gitu. Pantes setiap ngaheujeun kaluar orok. Aya jalmi nu ngaheujeun, awas kada cenah mana ibu bidana. Sidik eta mah bade kabeuratan.
Manya keberatan makanya kudu milari bidan. Tapi jalmi parantos pecah ketuban. Jam sabaraha ieu teh ngalahirkeunana? La ta'lamuna. Kalian tidak tahu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Termasuk yang di sesar. Itu pun adalah keputusan dan ketentuan Allah. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Tah iya Allah teh pangeran urang. Sok pangeran dirinya kumaha? Bal aksaruhum la ya'lamun, ngan nyaeta kebanyakan mereka itu tidak tahu. Mereka kebanyakan tidak tahu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu dianggap sesuatu yang mengherankan. Masa dunia yang demikian luas ini diurus oleh satu Tuhan itu? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ada mayyitun dengan ditasdid, ada maitun. Maitun asal nama. Fa'ilun mata yamutu mautan. Maitun. Mait itu yang mati. Mayit yang akan mati. Man sayamut, yaitu orang yang akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kelak engkau akan mati, mereka pun akan mati. Kalau kau akan mati, mereka pun akan mati. Oleh karena itu, di sini disebutkan wal kullu sawa fil maut. Mereka itu kelak sama. Tidak akan ada yang berbeda. Mereka akan mati dan engkau pun akan mati. Bagaimana membuktikan kebenaran Al-Quran, kebenaran sebaik-baik perkataan? Summa innakum yaumal qiyamati, kemudian sesungguhnya kalian kelak pada hari kiamat, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, tahtasimun, dipayuneun Allah tengadon berseteru. Gara-gara anjeun sanya nama kaula teh geus rek narima, rek percaya ka Muhammad, gara-gara didinya kunaon? Kudu mempertahankeun lata uzamana. Matak didinya mah lamun kudu narima siksaan teh kudu leuwih ti kuring. Teu bisa. Nah, sidi kuring teh ieu sasar kunaon ku aranjeun mah kejeun diturut. Nya kapan asalna mah kuring teh rek narima ajaran Muhammad teh, ngan kulantaran didinya keukeuh wae malah ngabaeudan cenah kieu teh. Nah, tepikeun ka kuring ayeuna jiga kieu bakal narima kacilakaan omat didinya mah kudu leuwih narima siksaan teh. Ulah siga urang-urang, ieu mah urang-urang mah da nuturkeun, teu bisa kitu. Lantaran kuring oge ieu teh da nuturkeun kolot-kolot baheula, kitu we teh tahtasimun. Benten sareng jalmi anu bertauhid. Yang bertauhid itu salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ngaleutkeun keuy ngabandaleut oge salse we. Sejahtera lah wilujeng nuhun. Tapi orang yang musyrik itu, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa itu seluruhnya. Sadayana dosa teh bakal diampura ku Allah teh. Ngan dosa syirik anu kabawa maut mah moal tiasa. Oleh karena itu hati-hati kalau kita berobat. Berobat dengan, sekarang ini kan banyak pengobatan-pengobatan dengan berkedok agama, padahal pengobatannya itu tidak bisa diterima akal pikiran. Musyrik nama tos jadi, cagerna macan tantu. Nya aya paripaos dukun lintuh penyakit matuh. Inilah Quran mengingatkan, summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kelak pada hari kiamat
di sisi Tuhan kalian itu ngadon berseteru, bukannya Allah ngabageakeun kalaka justru ada perseteruan inda rabbikum di sisi Tuhan kalian. Wallahu a'lam bishawab.